Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tamtur Hardian di channel Pria Punya Hobi. Kali ini kita akan unboxing salah satu equipment buat kamera kita ya. Kita di sini punya kamera Sony A6000. Jadi Alpha A6000 ini adalah kamera yang udah keluar mungkin 10 tahun lebih dan saya dulu belinya bersama lensa kitnya. Oleh karena itu dulu karena belum tahu ya gimana sih lensa aftermarket itu seperti apa, butuh nggak sih seperti milimeternya itu apa, ukurannya itu apa, f itu apa dan sebagainya. Tapi setelah sekarang kita udah mulai mempelajari masalah fotografi dan juga masalah videografi, walaupun masih amatiran tapi kita mencoba. Jadi tanpa mencoba kita tidak akan menjadi di level yang profesional. Maka dari itu saya mencoba untuk melangkah lebih dalam lagi dalam dunia fotografi dan videografi. Saya membeli satu lensa dari Sigma, yaitu adalah Sigma 18 sampai 50 mm f2.8. Kebetulan saya sekarang vlog dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan kalian bisa mengikuti video-video yang lain juga. Keseruan kita juga ketika kita lagi di Malaysia, mulai dari lari, jalan-jalan, makan sampai review pun kita lakukan juga di sini untuk kalian, supaya bisa menghasilkan konten yang kiranya mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Semoga aja itu bisa ya, walaupun kualitasnya ya so-so lah, karena kita bukan editor yang profesional banget. Sampai sekarang ini kita masih selalu mencoba supaya bisa memberikan kualitas yang terbaik buat kalian. Maka dari itu kita juga membeli lensa yang bagus juga kali ini dari Sigma. Kenapa pilihannya jatuh ke Sigma? Karena salah satunya di Kuala Lumpur ini, di Malaysia ini adalah dia mempunyai distributor yang resmi, konon katanya, tapi yang nggak tahu namanya orang jualan, kita juga nggak tahu yang aslinya itu seperti apa guys. Nah, ini adalah penampakan dari lensanya. Kita langsung buka aja. Di dashboardnya tidak ada apa-apa sama sekali, paling cuma tadi ada garansi, ada manual book dan sebagainya, klasik seperti biasa, nggak perlu kita ini kan ya. Jadi ini langsung kita kesampingkan saja. Dan ini lensanya datang dengan dua penutup, satunya di depan, satunya di belakang juga. Nah, kenapa saya beli lensa ini? Karena katanya lensa ini itu tajam banget untuk fotografi. Karena di Sony A6000 itu, kenapa saya membutuhkan upgrade untuk ke lensa? Ya karena apa ya, kalian tahu sendiri bahwa A6000 ini sudah jauh di belakang dari seri Sony Alpha A6000 series. Misalkan sekarang yang paling terakhir kan 6700, sebelum A6700 masih ada A6600, masih ada A6500, ada nggak ya, saya lupa. A6400 ada, A6100 kayaknya ada, dan 6300 dan sebagainya, saya agak lupa ya, karena mirip-mirip semua namanya. Jadi mungkin sekitar 4 generasi sampai 5 generasi di bawah ya. Jadi tadi saya pun juga ketika beli lensa ini juga melihat bahwa A6700 itu adalah dream kamera saya, karena sudah saya review sejak lama. Tapi sayangnya kita masih hanya punya A6000 ini, dan saya ingin memaksimalkan potensi dari Sony Alpha A6000 ini dengan mengganti lensanya. Jadi langsung saja kita coba bagaimana penampakan dari Sony A6000 ini menggunakan lensa dari Sigma. Karena gimana ya, kalau kita itu pikir-pikir, kalau seumpamanya kita itu sudah beli lensa kita itu beli kamera, cuman kita itu tidak beli lensanya itu yang bagus, itu sayang sekali guys. Karena apa? Memang kita itu nggak bisa mengeluarkan apa yang bisa dibuat oleh kamera itu tadi guys. Karena apa? Ya kalian beli body only itu sangat mahal, tapi sayangnya nanti kalian juga nggak bisa memproduksi gambar atau video yang kalian inginkan guys. Nah, itu kan sebenarnya kan sangat tidak efisien sekali. Nah, kalau menurut saya kekurangan dari A6000 ini, kalau menurut saya yang sekarang saya ini aktif lagi di vlogging, itu adalah headphone jacknya. Saya tidak ada headphone jacknya ataupun sesuatu yang bisa saya
pasang untuk mikrofon internalnya. Nah, itu yang membuat saya nanti mungkin akan akalin, karena saya sekarang lagi review juga beberapa mikrofon besutan Sony. Jadi nanti saya bisa pasang di sini langsung, karena sebenarnya kalau untuk luaran mas saya sudah bisa pakai maksudnya kegiatan outdoor saya masih bisa pakai DJI Osmo Action saya yang juga jadi main kamera saya, karena bukan apa-apa ya, bagi saya sebenarnya kamera mungkin kalian bisa beli yang paling mahal, beli yang paling update, tapi sayangnya ketika itu membebani kalian nanti akan merasakan bahwa oh ternyata susah ini membawa kamera dengan perintilannya, belum tripodnya, belum kameranya, belum lensanya kalau lebih dari 2, belum baterainya, belum chargernya, belum lens hoodnya, belum macam-macam, belum nanti kalian beli tasnya, dan itu bukan sesuatu yang murah, dan tidak semua orang itu akan memulai journey perjalanannya itu dari sesuatu yang langsung bisa kalian itu rata kanan seperti itu guys. Maka dari itu saran saya bagi kalian yang mempunyai kamera yang notabene sudah 15 tahun, 10 tahun, itu kalian coba maksimalin dulu minimal dari lensanya, karena lensa itu sangat berefek ya. Walaupun sekarang saya belum bisa kasih contoh ke kalian, tapi kali ini karena memang videonya adalah unboxing, maka dari itu saya pengen menunjukkan ke kalian kegantengan dari A6000 kita pada kali ini setelah upgrade dari lensa yang sekecil ini guys. Ini adalah kit lensnya yang saya beli dulu. Kenapa ya ceritanya? Lah bang, kenapa kalau lu akhirnya beli lensa tambahan, kenapa kok dulu kok beli kit lens? Yes, kita dulu zaman dahulu kita nggak tahu bahwa kit lens itu ya memang ya buat pantes-pantesan aja gitu loh. Kita nggak tahu bahwa ternyata kita itu bisa membeli lensa tambahan dengan sesuatu yang lebih dengan kualitas yang jauh dari ini. Nah, untuk kali ini kenapa saya pilihannya jatuh ke Sigma? Sebenarnya saya sih mempunyai beberapa pilihan, tapi mungkin salah satunya adalah Tamron 1770 mm f28 juga. Nah, itu masuk dalam radar saya. Tapi kenapa pilihan jatuh ke Sigma? Ya mungkin kalau Sigma sih lebih di build kualitasnya lebih bagus. Cuman kalau mungkin penasaran, saya pengen coba juga Tamron 1770, karena perbedaan 20 mm itu dalam mendapatkan detail dengan zoom range yang plus 20 mm itu kalau menurut saya bagi beberapa orang akan menjadi game changer. Jadi kemungkinan kalau saya mau memiliki lensa dengan hampir yang sama ya, misalkan dengan karakteristik yang sama, mungkin saya akan memilih membeli Tamron 1770. Tapi kalau nggak salah harganya sih lebih mahal, mungkin samping 2 juta, mungkin itu 2 juta 3 juta mungkin kalau di Indonesia. Maka dari itu saya memilih untuk mencoba Sigma dulu dibandingkan dengan Tamron 1770. Dan juga untuk bentuknya itu emang udah keren banget guys. Nah, ini kita pasangkan juga untuk lens hoodnya supaya kalian bisa lihat gimana penampakannya dari kamera kita yang sudah 10 tahun guys. Wih, ini kan 18 ya. Wih, lensa ini juga cepat ya guys. Nanti kita juga akan coba ulik-ulik dulu kalau kita sudah memahami karakteristik dari lensa ini dengan Sony A6000-nya. Mungkin nanti kita malam bisa jadi kita tag untuk beberapa foto yang akan saya ambil sendiri, mungkin tanpa editan ya, supaya kalian bisa tahu sendiri bahwa kualitasnya Sigma 1850 ya 1850 ini seperti apa. Nanti coba kita lihat aja, tapi saya nggak bisa janji ya, karena emang ya namanya ngevlog ya guys ya. Kita nanti coba cek juga kan, maksudnya capek atau enggaknya, karena kita di sini juga sambil jalan-jalan guys. Jadi sambil jalan-jalan kebetulan ada barang yang bisa saya share ke kalian semua. Mana tahu ada yang hobi kamera, tolong komen di bawah
video ini, atau kalian yang punya A6000 dan bingung kalian mau upgrade ke lensa apa, kalian bisa coba lensa ini. Walaupun saya baru beli, baru pasang, belum coba, tapi saya sudah nonton banyak review dan semuanya most of it mereka bilang bahwa lensa ini positif. Ya memang kalau drawbacknya sih, kekurangannya sih kalau yang dibahas-bahas sih biasanya karena ini tidak ada optimize image stabilization-nya. Jadi kalau bagi kalian yang shoot video dan kalian cukup banyak movementnya, mungkin ini akan menjadi faktor yang mungkin akan membuat kalian untuk berpikir ulang. Tapi di luar itu, kalau mungkin A6000 mungkin kalian juga pakainya cuman buat kamera, untuk fotografi, saya kira ini akan menjadi pilihan yang oke punya. Jadi begitu aja guys, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Ini akan membuat channel saya lebih berkembang lagi dan menunjukkan dukungan kepada channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan hobi-hobi kita yang lainnya. See you on the next videos, bye bye.